sama-sama kita berdoa. Anugerah Tuhan limpah buat setiap kami dan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang baik itu terjadi dan berasal daripadamu, itu yang terus meneguhkan kami dan kami bersandar kepada Engkau. Tuhan, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami dan kami bersyukur buat hari ini. Itu yang membuat kami dikuatkan, membuat kami diteguhkan, dan kiranya nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih buat hamba-Mu yang malam hari ini akan melayani, Engkau yang akan menolong untuk berbicara dan memberikan kepada setiap kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Elia. Untuk hambanya Sama-sama, Bu. Pastor Yosua Guana Tanjung, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Baik, apa yang saya mau bagikan adalah sebuah pemahaman yang saya renungkan, dan sebetulnya ini mendasar, tetapi sebuah mungkin bisa dirasa ada istilah-istilah yang tidak lazim dalam yang namanya teologi. Tetapi sebetulnya teologi itu, saya mau mulai begini. 3 kali kalau tidak salah, Paulus itu mengatakan bagi orang Yunani dan bagi orang Yahudi. Jadi saya menangkap ada 2 mazhab, 2 stream. Kenapa tidak dikatakan bangsa lain tapi Yunani? Jadi dalam 1 Korintus dikatakan Yunani itu mewakili hikmat, filosofi, filsafat, pemahaman, hikmat. Tetapi orang Yahudi mencari tanda. Jadi bicara tentang spiritual, bicara tentang supranatural. Nah, lalu dilanjutkan oleh Paulus, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang tepat, tapi intinya begitu. Bagi orang Yunani kebodohan, bagi orang Yahudi batu sandungan. Tetapi bagi kami yang percaya Kristus adalah hikmat dan kuasa. Jadi Injil adalah sebuah gabungan hikmat dan kuasa. Bukan hanya hikmat, tapi bukan hanya kuasa. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang tidak sengaja dari Pilatus. Kebenaran itu apa? Apakah kebenaran itu? Ya. Sebab Yesus berkata, aku datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Ya. Apakah kebenaran itu? Sebuah pemikiran, sebuah pertanyaan yang saya pikir perlu direnungkan. Nah, next, Bu Ayu atau siapa yang pegang. Apa hal yang mendasar? Next itu Mas. Ya, terima kasih. Hal yang mendasar dalam perjanjian lama dan baru adalah dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi Musa membawa sebuah pesan firman Tuhan yang ditulis dalam 2 loh batu dan ditulis dalam buku. Jadi firman itu dalam sebuah tulisan. Itulah hukum Taurat. Itulah undang-undang dasarnya. Setelah itu ada kitab Nabi. Tidak semua orang mengerti cara membaca Alkitab itu dianggap sama rata. Sebetulnya tidak. Karena kitab Nabi, Mazmur yang lain sebetulnya referensinya kalau dalam bahasa akademik itu library-nya, referensinya adalah hukum Taurat. Ini perjanjian lama maksud saya. Jadi semua apapun itu harus kembali kepada 5 kitab itu. Dan di dalam Yohanes 1, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi diberikan, jadi bak buku. Tetapi kasih karunia dan kebenaran
datang oleh Yesus Kristus. Jadi ini sebuah paradigma yang mendasar, hal yang mendasar antara perjanjian lama dan baru. Yesus tidak membawa dua kitab. Namanya kasih karunia dan kebenaran. Tanpa mengurangi respek dan artinya percayalah, saya orang yang percaya dengan Alkitab. Buat saya Alkitab adalah firman Allah 100%. Firman yang tertulis. Tetapi yang dibawa Yesus bukan hukum Taurat baru. It's not another book. Orang Islam berkata kalau Musa dapat buku Taurat, Muhammad dapat buku dikasih kitab Quran, dan Isa alaihissalam diberi kitab Injil. Salah. Karena Yesus tidak membawa kitab Injil. Yesus adalah Injil itu. Jadi ini sebuah perubahan paradigma. Itulah dikatakan firman itu jadi manusia. Apa yang dibawa di Yesus itu bukan buku yang lebih baik. Yesus sebetulnya tidak membawa kitab perjanjian baru 24 buku itu. Yesus adalah perwujudan sang firman, sang kebenaran itu. Tentu saja saya percaya 24 buku perjanjian. 24 ya. 36, pokoknya 66. Itu adalah firman Tuhan. Kanon itu. Tetapi sesungguhnya semua itu adalah petunjuk sarana menuju firman itu. Wujud firman. Adalah kebenaran. Adalah Kristus. Jadi apa yang dibawa Yesus adalah bukan sebuah agama atau buku baru, tetapi sebuah paradigma baru. Di mana dari peraturan kepada pribadi. Slide nomor 3 langsung. Jadi firman itu slide nomor 4. Nanti kembali ke 3. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu dua-dua firman. Perjanjian baru itulah Yesus. Perjanjian lama adalah, nanti kita bilang itu juga Yesus. Tetapi perjanjian lama adalah firman, adalah perjanjian baru yang terpetrai. Sedang perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkapkan. Jadi dua-dua adalah firman. Slide nomor 3 kembali. Jadi kebenaran itu dari tulisan menjadi pribadi. Slide nomor 5. Jadi sebetulnya wujud yang katanya 5. Firman itu bukan peraturan tertulis. Loh, terus kalau begitu hukum Taurat itu bukan firman. Oh, firman. Tapi bukan hakikat. Jadi wujud firman itu adalah pribadi. Sang firman. The ultimate state of the word of God atau the truth is not person. It's not regulation. But a person. Nah, hukum Taurat itu adalah bayangan. Bukan wujud. Tetapi itu dibutuhkan. Terima kasih. Selamat jalan. Tolong. Suaranya bisa di-off-kan. Wujudnya adalah sang pribadi itu. Nah, ahli Taurat, dia mempelajari kitab suci. Yesus ngomong, kamu mempelajari kitab suci. Tapi kamu nggak pernah datang kepada sang firman itu. Kepadaku. Untuk memperoleh hidup. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, atau kita gambar, ahli Taurat itu
doktrinnya salah. Enggak, benar pengajarannya. Doktrinnya benar. Yang menjadi masalah, ada satu gap, dia berhenti pada hukum tertulis. Yang adalah tutor. Seperti dikatakan dalam Galatia pasal yang ketiga. Jadi hukum Taurat adalah petunjuk bagi kita sampai kepada Kristus itu. Nah, itulah sebenarnya kita harus mengerti paradigma perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah hakikatnya dari peraturan tulisan menjadi sang firman itu. Pribadi Kristus. Sehingga kita tidak boleh terjebak menjadi pengikut dari atau berhenti pada tulisan itu. Nah, tulisan itu lalu diproses menjadi doktrin. Oh, Bapak anti doktrin? Oh, tidak. Saya punya doktrin. Saya punya doktrin. Kita perlu punya doktrin yang sehat. Perlu. Tetapi doktrin itu bukan final state. Bukan final destination. Tujuan akhir. Sarana. Tujuan ibadah adalah mengenal Tuhan, bukan belajar tentang Tuhan. Bukan belajar tentang Alkitab. Tapi kita harus belajar Alkitab. Tapi tujuan akhirnya adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Tuhan itu person. Tuhan itu bukan it. Tuhan itu him. Ya. Jadi kalau saya baca tulisan air, AIR, lalu saya punya air. Kalau saya baca, lihat gambar air, saya panggil air. Saya lihat wujud air, gelas air, itu juga saya katakan air. Ucapannya sama, tapi saya nggak pernah bisa minum gambar dan tulisan air. Saya datang ke rumah makan, saya dikasih gambar menu. Apalagi kalau daftar menu, apalagi kalau rumah makan itu mahal, biasanya semua ada gambarnya. Tapi saya tidak pernah, kalau saya lapar nggak bisa jadi kenyang, cuma lihat daftar menu. Saya kenyang kalau saya makan makanan itu. Nah, kalau begitu daftar menu nggak ada gunanya, Pak. Oh, sangat berguna. Dari situ saya tahu apa yang disediakan. Dari situ saya bisa order. Dari order itu datanglah makanan, minuman, es lemon tea, mineral water. Dan yang saya makan, yang saya minum adalah wujudnya. Slide nomor, ini gambarannya, 7. Yesus bukan true. Doktrin itu, firman tertulis itu true. Benar, salah. Dan itu bayangan. Tapi bendanya adalah truth. Bukan true. Kalau bahasa Inggris begitu. Jadi semuanya adalah bayangan yang harus akan datang, wujudnya adalah Kristus. Jadi saya pakai daftar menu, saya pakai GPS, Google Map, untuk saya sampai di lokasi realita itu. Bukan saya pendel, bahasa Jawanya tuh saya penterlengi, saya lihati terus. Daftar menu, saya nggak pernah pesen. Waktu Yesus datang, lahir, yang dapat petunjuk secara perbintangan, astrologi. Itu astrologi. Hari ini orang bilang mungkin sesat, saya nggak tahu. Adalah orang Majus. Dia mampir ke Raja Herodes,
Raja Herodes dapat informasi. Dia panggil ahli Taurat. Dan ditanya, ini ada kabar orang dapat wangsit tanda ini. Ada bintang. Ada raja Yahudi itu lahir. Wah, Herodes ini merasa kesaingan. Tapi pura-pura tanya dia. Akhirnya langsung dijawab. Di mana lahirnya? Kalau hari ini dia ahli kristologi. Di Mika, di kitab Mika itu di Bethlehem, Raja. Oh gitu ya. Nah, saya tiba-tiba mendapati sesuatu yang paradok. Tidak ada satupun ahli Taurat. Coba investigasi ke Bethlehem. Padahal sudah dapat informasi. Kalau ada orang hobi sound system, ada pameran sound system di Jakarta yang terbaru tercanggih. Datang nggak? Datang, Bapak Ibu. Kalau ada orang hobi pesawat terbang, wah, ini ada pameran Dirgantara. Datang nggak? Penggemar-penggemar atau perwakilan, datang. Ada orang hobi ikan hias, ada pameran ikan hias terbesar. Datang nggak? Datang. Ini orang menggumuli tentang nubuatan. Kan kitab suci. Ada berita. Anyway. Pastinya kan datang. Tapi Alkitab tidak mencatat ada satupun. Jadi mereka itu begitu hobi melajari kitab suci. Tapi rupanya tidak pernah kepingin ketemu sama yang wujud dari kitab suci itu sendiri. Adalah Sang Firman. Jadi itulah yang saya tidak anti, yang disebut saya ini belajar dan saya lulus sekolah teologi. S2, S3. Jadi itu kata buat saya itu salah kaprah. Teologi. Sebab Tuhan itu bukan objek. He is the source. Dia adalah prinsip. Dia adalah apa ya? Bara, ship. Dia adalah awal. Dia adalah penyebab dari semua yang ada. Jadi bukan objek untuk kita selidiki. Karena kalau kita nyelidiki satu, kita amati, itu objek. Lah kalau Yunus ditelan sama ikan besar, dia nggak bisa kan menyelidiki karena dia di dalam. Kita ini di dalam Tuhan. Adalah naif kita mengatakan belajar Tuhan. Nah terus apa Pak? Kita ini dipanggil dikenal dan mengenal Tuhan. Nah sarananya adalah Alkitab. Tapi kita tidak menjadi pengikut Alkitab. Kita ini harus menjadi pengikut Tuhan. Bahkan katanya 100 tahun pertama gereja mula-mula nggak punya kitab perjanjian baru. Mereka bicara Yesus itu dari perjanjian lama. Dari bayangan, dari GPS-nya dia dapat tentang Yesus. Next, ada gambar yang agak baru juga. Yang lain menggambarkan. Slide nomor 8. Nah itu. Bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Jadi Kristus itu Sang Firman itu adalah saya bacakan aja karena itu sudah slide nomor 5. Jadi wujud hakiki firman bukanlah peraturan tertulis, melainkan pribadi Sang Firman Kristus yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus. Jadi gini, Yesus itu sebenarnya all about Christ. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua Yesus. Saya pernah mengadakan seminar sama Bu Rita Wahyu. Karena saya banyak bergaul dengan orang reform waktu di UK Petra. Saya bilang sama mereka, saya ini di GBI dulu menjadi
ketua bidang diklat di BPD Jawa Timur. Jadi saya ya tergerak untuk ngadain seminar supaya pendeta-pendeta GBI dalam waktu itu memiliki satu pengertian untuk bisa menjawab kenapa kita percaya baptisan Roh Kudus. Karena buat teolog aliran reform itu kejadian. Yesus kan tidak bicara bahasa roh. Dan saya sendiri juga tidak bisa baca bahasa roh. Tapi apa dasarnya kita percaya baptisan Roh Kudus? Urusan ada orang yang nggak mau percaya, nggak apa-apa. Tapi maksud saya, yang saya mau ini, paling tidak kita bisa jawab. Bukan hanya dengan, oh saya mengalami begini. Gitu. Nah, saya dapatkan tiba satu gambaran, lalu Bu Rita Wahyu juga mengeksplor dalam paradigma. Ini menarik dan luar biasa. Slide nomor berapa itu? 10. 10, Pak. Jadi ada 7 hari raya. Nah, ini tuh 7 hari Pesah, lalu roti tidak beragi, Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, lalu hari raya 7 minggu, Shavuot, bahasa Ibraninya, lalu hari raya Sangkakala, lalu hari raya pendamaian, dan hari raya Pondok Daun, atau Sukot. Dan 7-7-nya itu sebenarnya tentang Yesus. Luar biasa Alkitab ini. Yesus tuh mati persis hari Paskah. Ya, Bapak Ibu boleh enggak setuju, saya juga enggak memfatwakan. Tetapi kita kenal Jumat Agung sampai Minggu. Kalau dihitung itu tidak 3 hari. Karena kalendernya pakai Gregorius atau ini. Tapi kalau kembali ke kalender Ibrani, itu kelihatan mungkin Kamis atau apa. Saya ada orang yang bisa ngerti dalam kalender itu bisa jelaskan. Kita itu benar-benar nggak salah. Benar. Jadi Yesus tepat mati waktu hari Paskah. Kan perjamuan kudus itu memperingati Paskah. Dan memang ada 2 versi Paskah. Waktu saya ke Israel sudah dijelaskan. Itu ada kelompok Inseni sama kelompok Saduki, kelompok. Nah, lalu roti tidak berarti 3 hari dia di kematiannya. Lalu dia bangkit. Itu buah sulung. Nah, baptisan Roh Kudus itu di mana? Menarik. Waktu peristiwa kamar loteng, itu sebenarnya orang Yahudi itu kumpul. Itu bukan merayakan Pentakosta istilahnya versinya gereja saat ini. Mereka itu merayakan hari 7 minggu turunnya Taurat kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu. Itu adalah perjalanan dari Mesir selama 40 hari, keluarnya bangsa Israel. Lalu di situ yang luar biasa, pada hari yang sama orang Yahudi memperingati Shavuot. Pada hari yang sama Roh Kudus turun, tidak menulis di loh batu lagi firman itu, tetapi di loh hati manusia. Lalu trompet itu apa? Sangkakala, kedatangan Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, ya, ini yang sekarang dijadikan Rosh Hashanah tahun baru. Sebetulnya tahun baru itu kalau versi Alkitab itu ya Paskah. Tapi terus waktu di pembuangan jadi berubah, ada budaya yang tahun barunya Yahudi adalah sangkakala ini, trompet Rosh Hashanah. Tapi sebetulnya Tuhan bilang inilah bulan Abib, dihitung semua itu dari situ, waktu keluar. Jadi kedatangan Tuhan. Jadi tentang kematian, kebangkitannya, turunnya Roh Kudus, kedatangannya, milenial, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Langit dan bumi, Pak. Saya bilang, wow. It's all about Christ. Yesus. Nah, next. Di situ, berikutnya, di situ Paulus dari seorang pengikut hukum tertulis menjadi atau kebenaran
peraturan menjadi pribadi kebenaran. Di dalam dia bukan lagi kebenaran itu mentaati hukum Taurat, tapi kebenaran karena iman kepada Kristus. Nah, iman itu bukan sekedar percaya, tetapi mengikat satu perjanjian, mengikut menjadi milik dari sang kebenaran itu. Jadi dikatakan seperti orang punya suami, kalau suaminya mati, dia nikah lagi sama suami pria lain. Mati yang suami. Dia menikah, mengikatkan diri. Jadi bukan cuma percaya mantuk-mantuk sebetulnya. Kenapa? Firman itu dalam pribadi. Karena yang hilang dalam diri manusia itu bukan agama, bukan peraturan. Karena peraturan itu tetapi kehidupan. Dia tuh kehilangan hidup ini. Zayim ini, Zoe ini. Jadi Adam nggak kehilangan agama, dia kehilangan jubah kemuliaan. Or itu terang itu. Dan waktu saya sedikit melirik Alkitab dalam bahasa Ibrani, ya Alkitab aslinya bahasa Yunani. Di dalam dia ada hidup, Zayim, dan hidup itulah terang anak manusia. Or ben Adam. Or, Tuhan itu bermantelkan terang. Adam itu juga berselimutkan terang seperti waktu Elia dan Musa menemui Yesus selain Yesus sendiri. Mereka bercahaya semua. Jadi hidup kekal itu bukan kekal terus. Bukan, hidup ilahi, hidupnya Allah. Karena orang masuk neraka juga kekal, nggak hilang. Nah makanya Tuhan bilang, Allah mengaruniakan hidup kekal. Lah hidup itu ada di dalam anaknya. Berapa orang siapa terhubung sama anak, dia dapat hidup itu. Karena hidup itu nggak pernah lahir dari peraturan. Paulus itu yang menyingkapkan. Karena dia doktor Taurat, tapi dia mengaku Taurat itu tidak mengubah natur dosa saya. Karena saya ini sudah kehilangan natur, yang saya punya ingin yang baik, tapi yang jahat itu muncul. Dan melalui Taurat saya kenal dosa. Bukan berarti Taurat hilangkan menjadi. Nah, energi ilahi itu harus bisa bisa mengalir ketika saya terhubung dengan pribadi firman yang di dalam dia ada hidup. HP saya lowbat. Rumah saya ada listrik. Tapi kalau saya tidak ketemu stop kontak dan punya charging, maka listrik itu nggak pernah masuk ke baterai, ke HP saya itu. Dan tetap lowbat. Bahkan akhirnya mati. Allah itu transenden. Dan dialah sumber hidup itu. Gini, Allah mengaruniakan hidup kekal itu pada kita. Listrik itu mau masuk, tapi kalau tidak ada stop kontaknya, nggak bisa masuk ke HP saya. Nggak ada charging. Dialah, makanya Allah yang transenden harus jadi imanen. Supaya terhubung. Kenapa? Kalau nggak ada hubungan, nggak ada connection, nggak ada kehidupan. Kehidupan itu nggak pernah dialirkan. Kenapa? Karena manusia itu jatuh dalam dosa, dia mati. Jadi kita tidak selamat karena kitab suci. Kita selamat karena kita terhubung dengan pribadi Kristus. Tapi kita belajar kitab suci. Kenapa mati? Karena firman itu undang-undang konstitusi sorga. Bukan karena Tuhan benci, karena undang-undang. Kamu makan pohon itu, mati kamu. Apa itu pohon itu topologi atau beneran? Saya nggak tahu. Saya baru membaca satu pengajaran, kata ular itu dari kata nahas. Ya saya percaya itu bukan ular. Masa ular ngomong itu? Iya, person yang penggoda pendusta itu. Ya benar, iblis. Nahas. Itu. Nah, sekarang pribadi itu di mana?
Kan Yesus naik ke surga. Makanya waktu dia mau naik, ada lebih baik aku naik, pergi, nanti aku mengirim gantinya. Pengganti, penolong. Sama seperti saya. Di mana kita temukan Yesus? Karena perjanjian baru itu adalah person. Baru kita berelasi. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah istilah ya salah satu. Dia adalah realita Yesus. Sehingga yang kita temukan kasih Yesus itu bukan hanya cerita. Saya mengalami 40 tahun yang lalu. Pertama kali. Saya nangis 1 minggu. Saya tidak ketemu dewa, saya tidak ketemu sebuah konsep, saya tidak ketemu cerita. Saya ketemu wujudnya. Kasih itu hadir. Seperti dikatakan Roma 5. Bahwa kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus. Saya ketemu wujudnya air. Saya nggak ketemu tulisannya air. Saya minum aliran air itu. Saya panggil Abba, Bapa, Bapak, Bapak. Itulah Roma 8:15. Malam itu saya dilahirkan oleh Roh menjadi ciptaan baru. Jadi firman itu buat saya firman. Cuma dia perjanjian lama wujudnya adalah peraturan. Perjanjian baru adalah wujud. Peraturan itu bayangan. Wujudnya adalah sang firman. Di dalam dia ada hidup. Dia mati naik ke surga. Makanya ada Sabuot. Dia turun dan menjadi roh kebenaran. Karena firman itu adalah roh dan kehidupan. Di dalam dia ada hidup itu. Hidup itulah yang memberi kita mendapat impartasi. Sehingga dari situ benih ilahi itu seharusnya melalui hubungan itu teraktivasi. Tanpa itu, kita ini seperti ayam dapat cerita terbang Raja Wali. Kita ngerti kebenaran, tapi natur kita tidak mungkin melakukannya. Makanya ini saya bicara sebagai pendeta hamba Tuhan. Saya sungguh-sungguh merenungkan. Makanya saya nggak sebut agama apa, agama semua. Makanya orang bisa terjebak kemunafikan paling besar itu bukan di kepreman. Satu strip adalah politikus, tapi kemunafikan terbesar itu adalah di dalam agama. Karena orang bicara hal yang luhur, tetapi ketika dia tidak dalam roh, dia tidak mampu. Saya ketika kita masuk choir, kita nyanyi, kita mengagungkan, itu sangat baik. Tapi kalau itu kita hanya mengagungkan, kita nggak mengerti caranya menaktifkan kehidupan itu, kehidupan ilahi zib itu, maka kita tidak mampu hidup dalam roh. Saya ngomong gini bukan berarti saya sudah bisa atau bisa. Saya tahu seperti carang, saya hanya terhubung. Saya hanya berbuah kalau saya terhubung dengan pokok itu. Misalnya carang itu sudah berbuah 10 tahun, tapi lepas. Dia diputus. Masih berbuah enggak? Enggak, layu dia. Mati. Daud itu pengkhianat atau orang setia? Setia atau pengkhianat? Bayangkan Bapak Ibu. Mertuanya jahat, dia tidak ngelawan. Dia tidak mau bunuh, setia. Anak buahnya ngambil air untuk dia tidak mau minum. Aku tidak mau seperti itu. Aku tidak ingin mengorbankan. Tapi waktu peristiwa Betseba, dia jadi pengkhianat besar. Anak buahnya dibunuh, padahal anak buahnya setia. Jadi Daud itu setia atau pengkhianat? Dia dalam kesadaran apa? Saya tidak ingin nunjuk orang lain. Saya ini setia atau pengkhianat? Oh, tergantung saya dalam
dalam daging atau dalam roh. Kenapa Nuh itu telanjang gak malu? Orang pilihan, hamba Tuhan. Mabuk. Mabuk itu apa? Hilang kesadaran. Saya ditanya 2 tambah 3 berapa, Pak? Ulang saya jawab 5. 7 tambah 5. 12. Tapi lah saya ngantuk. Saya tidur. Anda tanya, saya bisa jawab. Nggak bisa. Apa? Apa? Bukan saya kurang pinter. Tapi saya kehilangan kesadaran. Jadi, seperti Paulus bilang, di dalam aku nggak ada yang baik. Oh, manusia daging bisa bermoral? Bisa. Ini yang membedakan. Injil itu bukan berita moral sekedar. Saya pelatih yang hebat misalnya, ini cuma umpam. Saya melatih ayam untuk terbang, 5 tahun nggak bisa terbang. Karena dia nggak punya nature. Tapi kalau saya melatih Raja Wali, anak Raja Wali, ya nggak langsung terbang. Tek berkumpul. 1 hari dia terbang. Karena natur dari Raja Wali itu ada. Dan dia memang punya ability untuk terbang. Jadi membedakan kekristenan dengan agama lain. Kita menjadi dulu. Dan benih itu harus teraktivasi. Kalau saya itu memberi pupuk air, kasih pupuk biji plastik sampai 10 tahun ya enggak tukul. Tapi kalau biji asli, masih 2 simpangan. Biar biji asli kalau disimpan di toples, 10 tahun tetap biji. Berapa banyak orang itu? 10 tahun ke gereja, setia. Tapi no progress. Karena hukum rohaninya nggak digenapi. Sampai dia menyerahkan itu. Sampai biji itu jatuh ke tanah pecah. Maka benih kehidupan, energi kehidupan itu baru teraktivasi, baru bangun. Seringkali tidur. Karena tertutup kemanusiaan dan kedagingan. Makanya dengan roh kita mematikan, menidurkan manusia daging, manusia lama. Nah, sehingga kita harus ketemu 3 wujud firman. Slide nomor berapa ini? 19. Slide nomor 19. Lihat, semuanya firman. Terus. 19. Nah, dari tulisan menjadi sang firman pribadi, dan Yesus naik ke sorga. Dia berkata, aku minta sama Bapa yang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dia memberikan, ini yang jadi dalam hukum roh dan kehidupan. Law of spirit and life. Dia akan memimpin kau kepada seluruh kebenaran. Dialah adalah realita Kristus yang unlimited. Berikutnya, kenapa seperti itu dan Yesus mengatakan lebih baik? Karena hukum tertulis di luar kita, dia tidak mentransformasi kita. Dia menunjukkan standar kudus. Tapi kita tidak akan mampu. Sehingga kita kalau belajar itu tanpa manusia roh, kita hanya beromantisme. Jangan membenci musuhmu. Aku berkata, mata ganti, aku berkata, kasihlah musuh. Aduh, buru-buru mengasihi. Nggak balas aja seluntung-untung. Gitu. Gimana caranya ya? Ayam coba mengepak-ngepakkan saya. Oh, berusaha.
Kok nggak bisa terbang ya? Gitu. Tidak ada kehidupan. Lalu firman jadi manusia. Di dalam dia ada hidup. Tapi di luar kita. Bayangkan, 12 murid itu yang muridkan bukan pendeta besar loh. Tuhan Yesus. Tapi nggak berubah. Kapan dia berubah? Karena firman itu pasti di luar dia. Yesus ada kehidupan. Jadi ibarat apa ya? HP itu, ya dia nggak punya internet. Lah terus pakai apa? Pakai hotspot. Hotspotnya apa? Tethering ya. Nah, ya. Jadi nonot HP satunya. Yang punya wifi. Yang punya paket data. Tapi kalau jauh, hilang. Sebagian anak Tuhan itu, dia nggak punya wifi sendiri. Dia hanya bisa berdoa, nyembah waktu di gereja dengan sebuah musik atau WL yang diurapi. Kalau di rumah, nggak ada ya. Karena dia belum punya paket data sendiri. Nah, tugasnya 5 jawatan bukan membuat hidup kita. Dulu, aduh, hati-hati sama saya gitu istilahnya. Dia jiwit, saya balas nyulek gitu ya. Kejam, pembalasan lebih kejam. Tapi setelah dapat dipenuhi roh, hatinya bisa lembut, ada peremuan, dijahati mungkin nangis, sakit, tapi dia bilang, Tuhan ampunilah dia. Tapi hatiku sakit, tapi aku mau mengampuni. Kira-kira begitu. Nah, dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Berikutnya. Maka siapa yang di dalam Kristus, tidak ada penghukuman mereka yang di dalam Kristus. Itu kalau di New King James tidak hanya berarti itu. Tidak ada penghukuman mereka yang di dalam Kristus, mereka yang berjalan, yang tidak berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Berjalan, bergerak, walk, move. Seperti pesawat terbang, dalam hukum aerodinamik. Itu yang ditemukan Wright bersaudara. Kalau dia mandek ya dia jatuh. Jadi harus move. Terus ayat 2, roh, hukum roh yang memberikan kehidupan. Atau hukum, bahasa Indonesianya saya lupa. Bahasa Inggrisnya, roh yang memberikan hidup di dalam Kristus membebaskan roh dari hukum dosa dan maut. Jadi bahasa Inggrisnya, hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus. Jadi firman itu dalam hukum roh dan kehidupan. Itu ada di realita. Hormati orang tuamu. Itu bukan karena cuma ditulis di Alkitab, itu ada. Itu orang Buddha ngerti banget. Itu kayak hukum. Siapa yang melanggar ya kena. Nah, di dalam hukum, kalau selaras dengan hukum roh dan kehidupan, maka dia lepas dari hukum dosa dan maut. Tatana. Kenapa satu-satunya jalan? Next. Karena upah dosa itu mati. Mati itu nyawa. Nyawa harus diganti nyawa. Nah, di situ kelihatan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Terus ada di Ibrani, tidak. Darah binatang itu tidak bisa menghapus dosa. Nah, orang kalau tidak ngerti. Loh, di kitab Keluaran atau Imamat ada korban penghapus dosa. Mana yang benar? Wah, udah bingung orang kalau nggak ngerti. Nah, terus mana yang benar? Ya dua-dua benar. Lu kan bertentangan. Iya.
Itu bayangan. Itu cek mundur. Cairnya 2000 tahun yang lalu. Darahnya Yesus. Darah binatang itu cuma apa ya? Bayangan. Karena binatang ditebus binatang. Kan anak sulung keledai ditebus anak sulung domba. Keledai itu binatang haram, domba itu binatang bersih. Jadi binatang haram ditebus binatang bersih. Manusia ditebus manusia, orang Lewi. Tapi itu nggak bisa. Orang Lewi juga manusia yang lahir dengan dosa. Itu gambaran. Jadi manusia kotor harus ditebus manusia bersih. Saya pernah diminta ngasih ceramah Kristen progresif. Brian, siapa itu pendeta Brian. Saya mungkin diharapkan bisa nyala-nyalakan, mau nyalanya. Saya bilang, kita semua sudah percaya. Saya tunjukkan bagaimana Buddha memberi statement. Bisa dilihat profesi Buddha di akhir hidupnya. Walaupun saya itu doa 5 kali, kenapa kok ada kata 5 kali sembahyang ya? Itu tercatat di museum di Chiang Mai di Filipina, Thailand, dan juga ada di Candi Angkor di Angkor ya di Kamboja. Saya tidak bisa ke nirwana di akhir hidup. Tapi nanti ada raja yang punya kapal yang membawa kita ke nirwana. Tandanya orang itu, tangannya tertusuk, kakinya tertusuk, lambungnya tertusuk. Saya tutup seminar itu dengan begini. Kalau kita melihat Alkitab terus ditafsirkan sebagai doktrin, sebagai ya kita ini bisa debat begini. Tapi kalau engkau tahu bahwa firman itu adalah hukum roh, kita nggak bingung. Orang mau percaya, nggak percaya, monggo. Hukum gravitasi. Misalnya ada orang kurus di atas genteng. Saya nggak percaya ada hukum gravitasi. Apalagi saya kurus, saya lompat, saya akan melayang. Saya percaya saya nggak jatuh. Jatuh enggak? Ya jatuh. Urusan nggak percaya Yesus, ya silakan. Tapi nggak mati dalam dosa. Karena tidak ada penebusan dosa dengan amal, dengan perbuatan. Itu sudah hukumnya langit. Nah, kalau saya nggak lihat firman itu hanya itu kan kemasan akhirnya. Tapi sumbernya itu hukum roh. Nyawa ganti nyawa, selesai. Undang-undang aja udah kelihatan. Mana ada orang koruptor. Udah saya kembalikan. Bebas, enak aja. Saya kembalikan, saya tak amal. Jangan sogokan loh ya. Nggak bisa. Undang-undang barang siapa ini jadi. Jadi bukan Tuhan tuh dikit-dikit ngamuk. Kalau ada orang jual narkoba, otomatis undang-undang menjadikan orang itu musuh negara. Maka di Efesus dikatakan perseteruan. Surga itu nuntut. Dan Tuhan itu firman-Nya itu tidak dirubah. Dia tidak tabagi tempe sore dele. Raja Darius tidak membatalkan ketetapannya. Dia nggak benci sama Daniel. Tapi Raja Darius nggak punya jalan, nggak bisa memberi solusi. Tapi Yahweh Elohim, dia punya solusi. Bagaimana solusinya? Dia berinkarnasi. Dia sendiri yang membayar tuntutan dari firman. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Korban yang suci tanpa dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk tuntutan dosa. Sekaligus membayar dakwaan maut. Dan kita dibebaskan. Jadi ketika saya melihat itu, saya belajar untuk harmoni, selaras. Jadi kudus itu bukan moral. Kalau agama itu moral. Kudus itu selaras dengan sang hidup itu. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Sepakat berarti chemistry-nya harus sama.
Kita nggak bisa jalan sama Tuhan, nyembah, aktif gereja, tapi kita benci. Nggak bisa. Dikunci sama 1 Yohanes. Kalau engkau benci sama saudaramu, engkau dalam maut, engkau dalam kegelapan. Jadi waktu saya marah, saya minta Tuhan lepaskan aku. Aku nggak mau benci, karena aku kalau benci, aku kehilangan engkau. Biarpun jabatan saya pendeta. Surga nggak kenal pendeta. Pendeta itu sebutan di bumi. Ya. Kita dikenal sebagai anak yang bertumbuh jadi putra, imam dan raja. Lalu dimasukkan, ditugaskan di 5 jawatan, 5 lain itu. Masuk di mana? Oke. Yang ketiga, kebenaran itu, slide nomor 24. Itu nggak linier. Ya. Terus, ya, ada kehendak yang baik, benar, berkenan, dan sempurna. Kalau saya bawa satu benda, ini sebetulnya saya misalnya mungkin bisa di ini dulu ya, kembali ke kamera saya. Saya dianukan kamera, bisa Bu Ayu. Jadi kalau saya punya bawa benda, saya jatuhkan ini. Jatuh nggak? Jatuh. Jatuh kan? Ini tadi saya bilang, ini hukum gravitasi. Mau percaya mau enggak ya jatuh dia. Tapi kalau benda ini saya bawa keluar angkasa, saya lepas misalnya ini. Jatuh nggak? Enggak. Jadi yang benar jatuh atau enggak jatuh? Dua-dua benar. Kadang-kadang saya ini prihatin. Seorang ahli teolog yang menemukan satu. Kita ini selalu terjebak. Aku menemukan kebenaran di sini. Yang di sana salah. Padahal kebenaran itu berlevel. Coba slide nomor 25. Lihat, tabernakel. Pintu gerbang, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu ada 4 level berarti. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi syaratnya masuk pintu gerbang apa? Bersyukur. Untuk terima Tuhan apa? Percaya Tuhan itu baik. Kita datang. Halamannya dengan pujian. Ruang kudus, ruang maha kudus. Ada levelnya. Nggak wudhu di halaman, tidak mati. Tapi nggak wudhu di ruang kudus, mati. Baca itu. Jadi banyak orang, nah di ruang halaman itu apa? Pengampunan. Tapi untuk masuk ruang kudus, nggak cukup diampuni, harus ditahirkan. Makanya orang najis, dia nggak mati. Tapi dia nggak bisa, kalau dia makan korban keselamatan, saya nggak siapin ayatnya, dia mati. Makanya waktu Yesus membasuh kakinya Petrus, dia ngomong, kalau engkau nggak tak basuh, engkau nggak bisa ambil bagian. Itu bukan bicara keselamatan. Itu bicara kerajaan. Jadi berlevel. Berikutnya, ada Gilgal, Bethel, Jericho, Yordan. Apa itu Gilgal? Berikutnya. Nah, sunat. Bethel apa? Surga terbuka. Yakub mimpi di situ. Jericho, tembok Jericho runtuh. Ini fenomena, manifestasi. Yordan, kemuliaan tanpa batas, tanpa tirai lagi. Menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ada level to level namanya kerajaan. Jadi kita tidak jadikan Injil itu menjadi sebuah agama. Tetapi kita perlu wadai. Tapi itu wadah. Tapi kita perlu menemukan hakikat. Sang kebenaran. Saya berkata, saya bukan pengikut agama Kristen. Saya pengikut Yesus Kristus. Dalam wadah agama Kristen.
dan terdaftar sebagai kependetaan saya di GBI. Dan saya tidak boleh berontak. Artinya saya harus mentaati ketetapan-ketetapan dalam sinode itu. Tetapi pengikutan saya dalam mengikut Tuhan. Saya terhubung sama saya belajar untuk terhubung sama Tuhan. Saya belajar Alkitab. Tapi Alkitab itu adalah sarana. Sola Scriptura bukan berarti kita ini terjebak menjadikan mendewakan. Artinya firman itu tidak jadi buku. Itu kepercayaan seberang. Firman itu jadi manusia. Firman itu kebenaran. Di dalam dia ada hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu wujudnya adalah pribadi itu, bukan buku. Saya khawatir sebagian orang terjebak paradigmanya seperti saudara seberang. Tanpa sadar. Sebab firman itu adalah Yesus. Dan Yesus itu menyatakan kehadiran karena hidup. Dia bukan him. Dia hadir. Makanya disebut Jehovah Shammah. Kita bisa merasakan cintanya, kehadirannya. Melalui Roh Kudus di bumi ini. Dan di dalam dia ada hidup. Kita mendapatkan satu aliran kehidupan. Dan kita bersedia tersalib karena kita merasakan cintanya. Dan kita ditunjukkan jalan sehingga kita melihat dia sebagai jalan kebenaran. Apa itu jalan? Apa bedanya dengan tiket? Kalau tiket saya kantongi. Saya bisa jalan menurut maunya. Pokoknya ada karcis loh. Pada waktu hari hanya, ya saya tunjukkan tiket masuk. Ya Yesus pintu ke sorga. Tapi Yesus juga jalan. Abraham tuh imannya bukan cuma manggut-manggut. Dia kata, pergi, tinggalkan. Karena dia jalan. Ada yang ditinggal. Jadi kalau kita percaya katanya beriman Yesus, tidak ada yang kita lepas. Kita rasa lepaskan dalam hidup ini. Jangan-jangan iman kita ini cuma konsep. Karena iman itu kebenaran. Orangku hidup oleh iman. Iman kepada pribadi itu. Nah, pribadi itu ngajak jalan. Seperti seorang gadis dinikahi oleh seorang pemuda. Ya dia jadi miliknya pemuda itu. Lah kalau pemuda itu gak pindah ke kota, ya dia ikut. Kulo derek Gusti itu. Jadi pengikut Tuhan. Tapi kita ditempatkan di gereja ini, di gereja sebagai satu juga bagian supaya berkumpul dalam komunitas itu. Ya, tapi pengikutan kita kepada Tuhan. Nah, apa bedanya tiket dengan jalan tadi? Kita tidak bisa ngantongi jalan. Kita yang di dalam jalan. Dan jalan itu bukan cuma diamati, dilihat. Gitu. Jalan itu untuk kita jalan. Bergerak. Bukan untuk wah ini bagus, ini bagus. Ya itu penyingkapan. Saya sebagai orang yang belajar firman itu saya wanti-wanti sama diri saya. Wah ini bagus ya. Tuhan tolong saya Tuhan. Supaya saya ini tidak cuma wah ini bagus ya ini rahasia. Bagaimana kebenaran itu saya boleh belajar menghidupi walaupun tidak sempurna. Belum sempurna. Seperti nabi-nabi di Gilgal di mana itu di Betel itu tahu Elia bakal naik ke sorga, tapi nggak pernah ikut ke Yeriko ke Yordan. Dia nggak pernah lihat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Elia jalan terus, sempat diomong, kamu nggak berhenti tak? Sudah demi Tuhan, demi hidupmu sekali-kali aku.
beri sampai sana, apa yang kau minta? Aku minta 2 bagian roh. Dan Elisa melihat kemuliaan. Gilgal bicara sunat hati. Bethel bicara open heaven. Jericho bisa bicara manifestasi kuasa. Jordan kematian total. Di mana kemuliaan Allah, keserupaan Kristus terjadi di dalam hidup orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus Amin. Terima kasih, Pastor, sudah menyampaikan firman Sama-sama. malam hari ini untuk kita semua.